kita lanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Baqarah juz ke-29. Insyaallah kita akan membahas ayat 19 dan seterusnya. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita baca terlebih dahulu ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat, yakni pembagian catatan amal. Jadi setiap orang itu akan diberikan catatan amal. Siapa saja orang ini? Kalau kata Al-Qurtubi, amal umum, ikul mu'min wa kafir. Orang mukmin, orang kafir itu akan dapat. Bahkan dalam Fathul Qadir itu disebutkan yu'fal asi kitab bishimal, yang bermaksiat itu diberikan kitab dari sebelah kiri. Wal kafir bi wara'i dhahri, dan orang kafir dari belakang punggung. Jadi ada sebelah kiri. Dalam tafsir itu adalah orang ahli maksiat. Ada juga belakang punggung, yakni orang kafir. Belakang punggung itu dalam surah Al-Insyirah. Wa man utiya kitabahu wara'a dhahri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa'amma, maka adapun man utiya, orang yang diberikan kitabahu, kitabnya, catatan amalnya, biyamini, dari sebelah kanan. Fayaqul, maka dia berkata, a'uqra'u kitabi, ambillah, bacalah kitabku ini. Maka nanti dalam peristiwa hari kiamat itu akan ada yang namanya pembagian catatan amal. Seperti di dunia, kalau kita beres sekolah, gitunya kamu pun menuju sekolah SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, itu kan dibagikan ijazah, dibagikan transkrip nilai,
dibagikan rapor. Ketika raportnya nilainya bagus, mau tidak orang itu memperlihatkan pada yang lain? Nah, pastinya mau. Dia tinggal lihat nilai kurang, halus bisa. Dia tidak akan malu, tidak akan segan untuk memberikannya, untuk memperlihatkannya kepada orang lain, pada orang tuanya, pada adiknya, pada sepupunya, pada yang lain. Bahkan ada nama sok diupdate status. Abdi gaduh rancangan dokter kakak kelas, kalau gue di pesantren, dokter gigi, enak jadi dokter gigi. Nilainya IPK-nya 4.00, 4.00. Dokter. Abdi terang di mana? Terang di status. Ayo dengan status kena istrina. Jadi bukan teman saya dari istri. Nah, itu bukti bahwa di dunia saja itu gambaran. Kalau kita punya nilai bagus, ingin orang lain itu tahu nilainya. Ya. Di perkara dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di akhirat pun seperti itu. Orang yang nanti diberikan catatan amal dari kanan, itu pasti orang itu adalah orang yang baik, ya. Tanda bahwasanya dia telah berhasil, tanda bahwasanya dia itu telah lulus ujian. Ujian di mana? Di kehidupan dunia. Karena seyogyanya kehidupan dunia itu ujian. Ya. Fitnah, al-mahya wa mamat, ya. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Setiap kali kita berada dalam fase dunia atau fase nanti kita mati, itu pasti ada fitnahnya. Apakah kita bisa melewatinya? Nah, tentunya kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mengandalkan diri sendiri. Makanya orang yang lulus ujian, mereka lah yang akan mendapatkan catatan amal yang baik dari sebelah kanan. Nilai-nilainya bagus. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah." Ya. Orang yang dapat catatan amal itu, dia berkata, "Sesungguhnya aku yakin bahwa sungguh aku akan memulai hisab terhadap diriku." Ya. Di antara hal yang membuat dia berhasil, dia mendapatkan catatan yang baik, catatan amal yang baik di sebelah kanan, karena dulu ketika di dunia dia yakin dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya dia akan dihisab. Makanya kalau sudah yakin, ya, dia mempersiapkan. Macam waduh, ini kan Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Karena dia yakin bahwasanya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, kan kata Allah ya. Dan sungguh mereka itu meyakini yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka akan menemui Tuhan mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka itu akan kembali. Isi artinya kami misalkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan yang tidak siap, malu. Makanya orang-orang ini mereka mempersiapkan yang baik. Malu bisa mau bertemu dengan siapa, pimpinan, mau bertemu dengan gubernur, mau bertemu dengan bupati, ya. Malu misalkan kalau tidak mandi, malu misalkan kalau misalkan bajunya camping, malu kalau misalkan mulut kita tidak dibersihkan. Itu kan diantara harus mempersiapkan. Cacakannya bertemu dengan Allah. Ini mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapannya harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian kata Allah, "Fa huwa fi 'aisyatir radiyah." Maka dikatakan orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Allah ridho
dan hambanya pun ridho. Puas, Allah puas dan hambanya pun puas. Masing-masing puas. Radhiyallahu anhum wa radu an. Kan dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah. Nah, kehidupan yang diridhoi itu apa maksudnya? Ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jannah. Fi jannatin 'aliyah, kata Allah ayat 22. Dalam surga yang tinggi, fi jannatin 'aliyah. Jadi sudah pasti lah orang yang dapat catatan dari sebelah kanan itu surga. Apakah orang yang diberi catatan dari sebelah kanan tidak punya dosa? Punya dosa. Namanya juga manusia. Cuman bedanya dengan orang yang kita sudah bahas ya sebelumnya ya. Kata Rasulullah, "Man husiba udziba." Siapa yang dihisab itu akan diazab. Itu maksudnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang dipreteli oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kebohongan, penipuan yang mereka lakukan ketika di dunia. Ya. Nah, ada pun orang mukmin dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, dosa. Ini amal kamu, ini amal kamu, dosa. Selama dia hidup dari mulai balik sampai dia wafat. Gak banyak tentunya, segede rumah ya tahu. Besar sekali seperti Allah. Kita tidak membayangkan itu. Intinya kita akan dibagikan catatan amal dan Allah Maha tahu. Dan kita yakini. Tapi tentunya nanti akan dipaparkan dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Ya. Tentunya mereka yang sering beristighfar, yang sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah tahu siapa saja yang layak untuk diampuni, siapa saja yang tidak layak untuk tidak diampuni, atau tidak layak untuk diampuni, siapa saja. Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang ini kata Allah adalah orang yang layak mendapat ampunan Allah dan mereka mendapatkan surganya Allah yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahnya dekat. Ini diantara kenikmatan yang Allah sebutkan di dalam surga. Jadi ketika di dunia kita ingin buah itu harus berjuang, harus berusaha. Kudu meureun melak-melak gitu. Harus ada air, harus ada pupuk yang bagus ya. Kalau misalkan tidak punya tanahnya, ya kan harus punya uang untuk membeli. Tapi kalau di surga kita tinggal memetiknya. Bahkan memetiknya bisa dengan sambil duduk, bisa sambil berdiri, bahkan bisa sambil berbaring. Tapi intinya bahwa poinnya di surga apapun yang kita mau kita dapatkan dengan tanpa bersusah payah. Sebagaimana yang kita lakukan di dunia. Kalau kita ingin sesuatu harus bersusah payah. Kalau di dunia susah payah, keluarkan energinya, keringatnya keluarkan. Untuk apa? Untuk dunia. Untuk akhirat. Untuk akhirat kadang dilupakan orang-orang itu. Kadang dilupakan. Sekarang calon pemimpin yang memimpin mungkin hanya 5 tahun, apa yang sudah dilakukan oleh dia? Oh, berapa banyak uang yang keluar, berapa banyak orang yang dirayu, ya. Bahkan ada istilah, serangan fajar, dan sebagainya. Itu kan usaha, ya. Tapi intinya susah, ya, susah payah. Ingin mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia harus bersusah payah. Berbeda dengan ketika kita sudah di dalam surga, semuanya akan diberikan kemudahannya. Apapun yang kita mau, ya, sudah langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampelnya ini buah-buahan dalam ayat ini. Kemudian kata Allah, kulu, ya, dikatakan kepada mereka, kulu, makanlah oleh kalian, washrobu, minumlah. Hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dengan sedap, ya, hani, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Disebabkan apa? Disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Jadi masuk surga itu disebabkan apa?
disebabkan amal. Tapi tentunya kata Rasulullah SAW, sholat fajar sebelum subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Kadang orang itu kan malas, kadang duduk keneng, sholat qobliyah, kadang tidak khusyuk, tapi dibalasnya Allah Subhanahu wa taala ke surga. Terkadang kalau kita mikir ini seperti tidak balance gitu ya, atau tidak masuk surga yang luar biasa ya. Kenikmatan yang luar biasa bisa dibayar oleh amalan yang sedikit. 2 rakaat. Makanya di antara pendapat bahwa pada dasarnya amalan yang dilakukan seseorang itu tidak bisa untuk memasukkannya ke dalam surga. Tidak sebanding. Kita berpikir subhanallah, bihamdihi subhanallah, itu kan timbangannya luar biasa berat. Sholat, bersedekah, kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Allahu yudha'ifu liman yasha. Kan? Sedekah 1.000, 100.000 ya, sebagaikan menanam satu benih yang akan menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 biji, kalikan 7 ada 700 biji. Bahasanya bagus. Padahal sedekahnya mungkin hanya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000. Mungkin kalau konglomerat ya mungkin hanya 50 juta misalkan. Maka ada pendapat bahwa yang memasukkan orang ke surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa diberikan kepada hamba pilihan Allah sebabnya ada. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Jadi beramal dulu. Kalau hitung-hitungan amal itu nggak bisa untuk membeli surga. Tidak seperti itu. Makanya ada sabda Nabi alaihi wasallam, lai yudkhila ahadan amaluhul jannah. Amal seorang itu tidak akan memasukkan seorang dalam surga. Itu kata Rasulullah. Jadi pendapat itu dilandaskan dari dalil ini. Qalu, maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Tidak pula engkau wahai Rasul. Maksudnya amalan Rasul juga tidak bisa membeli surga. Qala la, wala ana. Aku pun tidak. Illa kecuali ayyataram majalillah bi fadli wa rahmah. Kecuali yang Allah limpahkan karunia dan rahmatnya. Jadi penyebab kita dapat rahmat, dapat karunia itu diantaranya adalah amalan. Jadi kan disuruh beramal dulu, baru rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala diberikan. Surganya Allah Subhanahu wa taala diberikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi baca qiraatnya. Ayat 25, ayat 25. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. ولم
peristiwa akan terjadi bahwa ada orang yang diberikan rapor catatan amal itu dari sebelah kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Dan adapun orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kiri, fayaqul, maka dia berkata, ya laitani, ya, ini penyesalan orang yang ada di akhirat. Di dunia ini nggak berlaku ya laitani, karena masih hidup. Kalau di akhirat itu sudah tidak bisa kembali lagi ke dunia. Maka dia menyesal, maka dia berkata, wahai, alangkah baiknya lahu takidabiyah. Kami bere sana kita, perlu dibere, tak usah dikasih. Itu merupakan penyesalan, baik dari ahli maksiat atau orang munafik atau imam orang. Jika catatan amal, maka yang membuat mereka tidak mau membaca nageku itu kudu beres. Orang yang tara sekolah gitu ya, tara sekolah atau tara sok kalau air gitu ya, tiba-tiba ngirim ujian ya, itu pasti lah tahu ya nilainya bagaimana. Kalau dulu ya zaman yang mungkin masih ada catur bulan yang dan sebagainya, nilai merah itu masih diberikan di rapor. Tapi kalau sekarang, pendidikan sekarang kan harusnya nilai itu KKM. Intinya ya, orang itu akan mau. Dia tidak mau untuk memberikan pada orang tuanya, tidak mau untuk diperlihatkan kepada teman-teman. Sama, mereka pun yang ada di akhirat sama. Mereka tidak mau menerima catatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada mereka semuanya, Iqra, ya, dalam Isra ayat pertama, Iqra kitabak, baca kitabmu, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Sok kita hitung sorangan. Lihat, ini buktinya. Jadi kadang kan kalau kita melakukan keburukan, kita suka lupa. Tapi nanti ketika di akhirat, orang itu nanti akan ingat kembali tentang apa yang sudah dia lakukan selama dia hidup. Jadi kok Allah nanti akan diberikan lagi ingatan-ingatannya, akan dikembalikan lagi kepada mereka. Malu mengingat-ingat dosa, kan malu, luar biasa malu. Apalagi nanti berhadapan dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Ini mau dihisab, ya nggak usah dihisab. Ya, saya nggak usah dihisab. Akan tetapi mereka tetap harus dihisab, karena semuanya akan dihisab. Ini memang perbedaan pendapat. Ada yang berkata bahwa orang kafir itu apakah akan dihisab atau tidak. Ada pendapat bahwa orang kafir akan dihisab. Ada pendapat lain, orang kafir mau dihisab apa? Semua amalannya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa nanti akan ada peristiwa orang diberikan catatan amal dari kanan dan kiri. Ya laitaha kanatil qadiyah, maka dikatakan, wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Jadi cita-cita orang-orang kafir, cita-cita ahli maksiat, cita-cita orang munafik, nanti ketika di akhirat, cita-citanya itu ingin mati. Ingin mati. Memang di sebagian mereka ada yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan lagi ke dunia. Kami akan beramal amalan yang dulu tidak kami lakukan. Apa yang tidak dilakukan? Mereka tidak beriman, mereka akan beriman. Orang kaya misalnya, dulu pelit, kami akan bersedekah ya Allah. Tentunya permintaan mereka itu sia-sia, tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dikabulkan. Maka cita-cita mereka itu ya sudah, berarti kami ingin mati saja. Ya lainnya akan harapan mereka ingin mereka mendapatkan kematian. Tapi Allah tidak memberikan kepada mereka kematian.
Maka dikatakan oleh mereka, ma'abna anni maliyah. Wah, hartaku itu benar-benar tidak memberikan manfaat kepadaku. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang berharta, orang yang hartawan? Nah, emang orang miskin mau masuk ke neraka gitu? Mau masuk ke neraka kalau misalkan mereka melanggar. Kalau misalkan mereka kufur, ya masuk neraka. Makanya saya sering lihat, ya, bukan saya sih, ya, istri saya. Ya, kalau waktunya Jumatan, itu banyak ya orang-orang itu udah dimakan. Ada tukang apa gitu ya tidak dimakan. Mana habisnya mana nanti gitu ya. Tidak mau dimakan. Miskin banyak anak. Orang-orang yang kurang harta. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan orang yang berharta. Karena orang yang berharta potensi untuk kufur itu besar. Makanya jangan terlalu senang ya, diberikan harta yang banyak. Itu adalah titipan. Orang ketitipan itu kan berat sebenarnya. Enggak mudah ya, orang ketitipan mobil, ketitipan harta gitu ya. Ketitipan yang dititip gitu ya. Berat, amanah. Makanya milik itu kan cuma satu sebenarnya. Hanya amalan kita. Milik yang melekat. Bukan harta kita. Harta kita amanah. Maka orang-orang yang berharta nanti menyatakan bahwa ternyata apa yang sudah mereka kumpulkan selama ini itu tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Ya. Bagaimana perkataan Abu Jahal akan menyogok Allah Subhanahu wa taala, atau intinya Abu Jahal itu akan memakai hartanya di akhirat. Dia dikatakan lagi, halaka anni sulqaniyah, telah hilang kekuasaanku dariku. Nah, yang pertama Allah sebutkan orang yang berharta, yang kedua adalah orang yang memiliki kekuasaan. Kenapa? Karena potensi orang ujub, potensi orang itu lupa diri adalah ketika diberikan kekuasaan. Dulu ya janji seperti ini itu kan, sudah berkuasa lupa. Jangankan zaman sekarang, zaman dulu saja. Ketika kita berbicara dinasti Umayyah, kenapa dinasti Umayyah bisa runtuh? Kenapa bisa runtuh dinasti Umayyah? Atau dibilang dinasti Umayyah, Umayyah atau Umayyah? Gara-gara harta. Kenapa dinasti Abbasiyah bisa runtuh oleh Mongol? Tahun 1250-an. Karena para pemimpinnya sudah cinta dunia. Kenapa kerajaan Andalusia di Spanyol yang berdiri kokoh sepanjang 700 tahun lebih, maka di sana melahirkan para ulama-ulama besar seperti Ahli Nahwu, ya, Ibnu Malik itu orang Eropa, Ibnu Malik, nah, orang Arab, nulis Alfiyah Ibnu Malik, ala bunalab tu mafilun kastaqim, kan? Ismun wafilun semahal kemudian kali gitu ya, yang seribu baik itu cuma Ibnu Rushd bisa runtuh oleh apa? Karena cinta dunia. Maka orang-orang yang ketika mereka di akhirat setelah hilang kekuasaan pun tidak bisa menyelamatkan aku dari siksa api neraka. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang berkuasa itu yang potensi untuk jujur ikannya itu lebih besar. Tapi di antara mereka pun banyak orang-orang yang jujur. Dan Umayyah yang jadi contoh-contoh khalifah yang jujur. Dinasti Abbasiyah yang contoh-contoh khalifah-khalifah yang jujur banyak. Kalau Khulafaur Rasyidin jangan ditanya. Karena sebaik-baik pemimpin ya, itu adalah di masa Nabi dan setelah Nabi alaihissalatu wassalam. Cuman memang di zaman Utsman bin Affan nanti itu fitnah ya terjadi di 6 tahun terakhir di masa jabatan Utsman bin Affan, itu fitnah awal yang terjadi. Makanya Syekh Utsman Al-Khamis
dalam bukunya Hikmah min Tarikh menyatakan zaman keemasan itu sebenarnya ada di masa Umar bin Khattab yang paling pas, gitu ya. Tidak ada fitnah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Intinya khulafaur rasyidin itu paling tinggi. Dan Umayyah masih apalagi sekarang, gitu ya. Orang itu selalu menyia-nyiakan jabatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Allah, "Khudhuhu faghluu." Maka dia belenggulah tangannya ke leher. Mengerikan. Tsumma jahima shallu. Kemudian, jadi kalau kita baca ayat ini, kita bisa baca dengan jelas, ya. Bisa juga baca dengan nada yang sedikit, bisa. Karena di antara fungsi dari lagam, ya. Walaupun lagam itu kan bukan urgen dari membaca Quran, itu bukan lagam. Tetap kita harus memperhatikan makhraj, sifat dan ahkam tajwid. Cuma ketika orang diberikan kemampuan untuk melantunkan ayat dengan baik, lantunkan ayat ini dengan nada tinggi, ya, atau dengan nada yang sedih, karena ini siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma jahima shallu. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dibelenggu, masukkan ke neraka. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dzira'an fasluku. Kemudian berilah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. 70 hasta itu apa maksudnya? Apakah 70 hasta ukuran manusia ayeuna di dunia, atau hasta ukuran di akhirat, ukuran malaikat? Allah tidak tahu. Intinya mereka akan diseret. Bahkan ada yang menafsirkan itu si rantainya itu dimasukkan ke, mohon maaf ya, bokongnya, dia masuk ke sini, ke mulut, nembus. Tafsiran yang mengerikan. Bagaimana siksaan Allah Subhanahu wa taala jadi diseret ke neraka. Ini kan pernah terjadi ya di zaman dinasti Utsmaniyah. Siksaan seperti ini. Oleh siapa? Oleh Dracula. Ya. Jamaah mungkin mendengar kata Dracula itu orang yang menghisap darah. Padahal Dracula ini adalah orang yang menentang khalifah dulu. Siapa? Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinia. Ini dua orang ini dididik oleh kerajaan, dididik berperang, ya. Pokoknya dididik. Karena si Dracula ini daerahnya ditaklukkan oleh bapaknya Muhammad Al-Fatih, Sultan Turan. Dia dididik. Ini asalnya dua sahabat, bahkan sudah dianggap saudara. Cuma ketika Muhammad Al-Fatih sudah menaklukkan Konstantinia, sekarang Istanbul, Dracula nggak mau ngasih upeti. Kan ada aturan, kalau orang kafir yang dibawa kepemimpinan orang Muslim itu harus kasih jizyah. Jadi ya nggak mau. Orang yang diutus oleh Muhammad Al-Fatih itu dihukum, hukumannya keras sekali oleh si Dracula ini. Makanya disebut Dracula itu dibuat novel. Setelah peristiwa itu kan dibuat novel oleh orang-orang Barat menyatakan kekejaman orang ini. Bagaimana orang dimasukkan, ya, tombak ini dari, mohon maaf ya, dari sini ke sini, kemudian ditancapkan di bukit-bukit. Makanya ketika Muhammad Al-Fatih ini sudah geram, Muhammad Al-Fatih kan langsung pergi ke daerah tempat dia berkuasa, si Dracula berkuasa, sampai menyeberangi sungai, menyeberangi danau. Sampai di tengah perjalanan dia lihat utusan-utusannya, orang-orang yang diutus, gitu kan, itu sudah jadi mayat-mayat, ya, ditusuk. Makanya dikenal si Dracula ini sebagai si Dracula tukang penyulam, tukang menusuk. Ini pernah terjadi di zaman itu, ya, di abad ke-15. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka di antara tafsiran bahwa begitulah kondisi orang-orang yang nanti akan diseret.
Kemudian, nah ini penyebabnya apa? Kenapa mereka bisa seperti itu? Dapat catatan amal dari sebelah kiri, kemudian diseret, masukkan ke neraka. Yang pertama, innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah yang maha besar, Al-Azim. Ini sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Maha besar. Kenapa mereka tidak beriman? Karena merasa dirinya kaya, merasa dirinya hebat. Allah besar, nah, kan kata Allah. Merasa dirinya orang kaya, orang ada. Kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, salah seorang mufassir, ya, punya kitab tafsir As-Sa'di. Beliau mengatakan bahwa sumber kebahagiaan itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaqbalu minal a'mali illa khalasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan tidaklah Allah memerintahkan orang-orang untuk beribadah kecuali dengan ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu bukan diartikan ridho. Ikhlas itu diartikan murni, tidak ada campuran, tidak ada kesyirikan di sana, tidak ada campuran, murni benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Sumber kebahagiaan yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Makanya di dalam ayat ini itu ada sumber kebahagiaan. Mana sumber kebahagiaan ini disia-siakan oleh mereka orang-orang kafir atau mereka ahli maksiat. Mereka tidak beriman pada Allah, atau ada yang beriman cuma imannya yang jelek, dan mereka menyia-nyiakan tidak berbuat baik kepada sesama. Nah, sumber kebahagiaan itu adalah ikhlas dan ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Barang siapa yang bisa mengumpulkan dua perkara ini dalam dirinya, maka orang tersebut adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang ini disebutkan adalah orang yang pelit, ya, orang yang tidak sayang kepada sesama. Maka itulah penyebab mereka masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Falaisa lahul yawma hauna hamim." Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Tidak ada. Dulu di dunia memang kaya raya, anak buahnya banyak, punya banyak teman, punya banyak relasi. Akan tetapi di akhirat tidak ada temannya yang peduli, tidak akan ada temannya yang mau menolong. Nah ini sama Allah Subhanahu wa taala diingatkan kepada orang yang membaca, kepada orang yang mempelajari. Walau ta'alamun illa min gislin, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali gislin. Gislin itu adalah darah dan nama. Darah dan nama. Gislin ada tiga sifat yang pada gislin ini yang disebutkan oleh para ulama. Syadidatul hararah, sangat panas. Yang pertama, gislin itu adalah syadidatul hararah, sangat panas. Kemudian yang kedua adalah syadidatul raihah, sangat bau. Kita makan makanan yang bau, kita buang, yang dimakan. Syadidatul mararah, sangat tidak enak, dan panas, bau, terkena, tidak enak, tapi dimakan. Kenapa? Karena siksaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa lapar kepada mereka. Orang yang sudah kecanduan morfin, narkoba, ya, kan terkena. Cek orang mau waras, gitu kan? Tapi mereka menikmati, dihirup, ya.
umpamanya dia seperti itu, ya, analoginya seperti itu. Orang-orang yang ada di neraka kenapa kok sudah tahu panas, sudah tahu bau, sudah tahu tidak enak, tapi di daharnya terus. Karena lapar, karena haus, karena itu siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa rasa lapar dan haus. Allah sediakannya islim. Tidak ada batagor deh, tidak ada cakwe, tidak ada cireng, adanya islim. Dia dikatakan la yakulu illa al-khati'un, ya. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Allah sebutkan khati'un, bukan mukhti'un. Mukhti, ada mukhti, ada khati', ya. Kalau mukhti itu kesalahan yang tidak disengaja. Mukhti. Tapi kalau khati itu kesalahan yang disengaja. Karena yang sengaja. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan tidak akan berdosa. Tapi kalau orang sengaja melakukan kesalahan, ya, maka orang itu yang akan memakan ini islim, yang akan masuk ke neraka yang memakan islim. Sudah tahu ini haram, kerjakan aja. Sudah tahu ini wajib, tinggalkan. Sudah tahu mencela itu tidak boleh. Jangankan dalil yang berbicara, dalam nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, mencela seseorang, membuli seseorang itu kan perbuatan jelek. Apalagi di Islam ada dalil. Karena Islam itu mengatur segala kehidupan. Yang terkecil aja diatur oleh Islam, apalagi besar. Ada yang di belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampai 37 dulu dalam pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang, itu ayat 38 ya, karena pembahasannya berbeda ya, sampai akhirnya insya Allah. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.